Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang soleh dan solehah. Bertemu kembali dengan matematika kelas 11. Pada hari ini kita akan membahas dengan judul besar induksi matematika. Apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika adalah cara pembuktian pernyataan. Jadi induksi matematika ini digunakan untuk mengecek hasil dari suatu proses secara langsung sesuai pola. Jadi misalnya di sebelah ruas kiri itu ditampilkan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, akan sama tidak ya dengan di ruas kanan dalam bentuk pola. Nah, jadi tujuan induksi matematika di sini adalah untuk mengecek kebenaran suatu pola berdasarkan hasil deret yang di sebelah ruas kiri. Namun sebelum masuk ke induksi matematika, kita harus ketahui dulu tentang notasi sigma. Nah, notasi sigma ini apa sih? Nah, yang akan kita pelajari hari ini tentang notasi sigma. Kita lihat apa itu notasi sigma? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, sekarang kita lihat pengertiannya. Jadi notasi sigma di sini adalah penjumlahan suatu barisan bilangan. Jadi atau bisa juga dikatakan penjumlahan deret bilangan. Ya. Nah, hati-hati antara barisan dengan deret itu berbeda. Kalau barisan itu berupa himpunan bilangan, sedangkan deret itu dalam berupa penjumlahan. Jadi di sini penjumlahan suatu deret bilangan. Nah, dilambangkan dengan tanda seperti ini. Kita baca dengan sigma. Oke, sebagai contoh di sini ada lambang seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, dibacanya seperti apa? Nah, notasi ini atau lambang seperti ini kita baca jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai 6. Nah, 1 sampai 6 di sini merupakan batas atas dan batas bawah. Ya, atau batasan-batasannya. Jadi 1 sampai 6. Jadi himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu daerah penjumlahannya. Nah, sehingga apabila disubstitusikan ke dalam bentuk pola K kuadrat, maka hasilnya akan seperti ini. Kita mulai dari 1 kuadrat, berlanjut ke 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, sehingga batas terakhir adalah 6 kuadrat. Jadi batasan inilah yang menentukan sampai kapan kita terakhir menjumlahkannya. Nah, sehingga bisa dihasilkan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 ditambah 36. Dan hasilnya ialah 91. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah deret bilangan tadi menjadi bentuk notasi sigma atau menjadi lambang yang lebih singkat? Sebenarnya tujuan notasi sigma ini agar lebih singkat, lebih cantik, ya kan? Nah, kita lihat contoh yang pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ini masih dalam bentuk deret bilangan. Kalau kita ubah jadi notasi sigmanya seperti apa? Nah, kita lihat batas atas dan batas bawahnya dulu. Batas bawahnya dimulai dari 1 hingga ke 5. Maka bisa kita tuliskan N sama dengan 1 sampai 5. Nah, polanya seperti apa? Sekarang kita lihat. 1 ke 2 selalu bertambah 1. 2 ke 3 selalu bertambah 1. Dan seterusnya hingga ke 5 selalu bertambah 1 ya bedanya. Nah, sehingga polanya itu dapat dirumuskan dengan N saja.
Jadi apabila dimasukkan, kita ganti dengan n-nya sama dengan 1, maka muncul 1. Ketika n-nya kita ganti 2, maka dapat muncul 2. Ketika n-nya sama dengan 3, kita ganti 3, n-nya sama dengan 4, kita ganti 4, hingga n sama dengan 5. Maka ini polanya tetap n, ya, sesuai dengan batas-batasnya ini tadi, atau himpunan bilangannya sebagai daerah penjumlahannya. Jelas? Contoh yang kedua, kita lihat contoh yang kedua, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Maka bentuk notasi sigmanya adalah, nah kita lihat, ini berawal dari 1 kan, berarti n-nya sama dengan 1. Sampai ke berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti batas akhirnya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat polanya seperti apa. 2 ke 3 bedanya 1, 3 ke 4 bedanya juga 1, 4 ke 5 juga bedanya 1. Nah, tapi awalnya di sini kalau dia dalam bentuk n saja berarti kan 1 nilainya. Masalahnya di sini 2. Berarti butuh kita tambah 1. Jadinya n ditambah 1. Ketika dimasukkan 1 tambah 1 jadinya 2. Jelas? Oke, lanjut ke 3. Oke, sekarang 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25. Kira-kira menurut kalian apakah ada yang istimewa dari angka-angka ini? Lihat berbeda bukan dengan contoh yang pertama dan kedua? Nah, iya, ini berbeda ya. Ini bilangan yang istimewa nih. Bilangan apa coba? Bilangan kuadrat. Maka sudah otomatis polanya pasti k kuadrat atau bisa juga n kuadrat. Simbol terserah ya, bisa menyesuaikan. Nah, sekarang batas bawahnya berapa? Pertama kita tulis 1 hingga batas terakhirnya adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka batas akhirnya adalah 5. Maka sigmanya berubah menjadi jumlah k kuadrat dari n sama dengan 1 sampai 5. Oke, kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat di sini adalah 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, bentuk sigmanya seperti apa? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketiga contoh di atasnya. Kita lihat batasnya dimulai dari 1, akhirnya berapa? Batas akhirnya 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka batas akhirnya adalah 6 ya. Nah, sekarang polanya yang kita lihat. Nah, polanya ini bilangannya sebenarnya sudah berurutan ya, cuma dimulainya dari 0. Berarti untuk suku pertamanya berkurang 1 kan? Otomatis polanya pasti k dikurangi 1. Jelas? Oke, lanjut ke contoh kelima. Contoh yang kelima di sini 2 ditambah 1/2 ditambah 1/1/3 ditambah 1/1/4 tambah 1/1/5 ditambah 1/1/6. Jangan pusing dulu kalau melihat soal dalam bentuk pecahan seperti ini. Kita buat lebih sederhana biar enak dan cantik dipandangnya. Kita lihat, berarti karena ini mau diubah dalam bentuk pecahan biasa, boleh 2-nya kita tambahkan 2/1. Karena bentuk nilainya tetap sama, cuma bentuknya saja yang berbeda. Lalu ini kita ubah ke pecahan biasa, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3, maka 3/2. Berikutnya 3 kali 1, 3 tambah 1, 4, 4/3. Berikutnya 4 kali 1, 4 tambah 1, 5/4. Berikutnya 5 kali 1, 5 tambah 1, 6, 6/5. 6 kali 1, 6 tambah 1, 7/6. Nah, kita lihat apakah ada pola yang ini bisa
terlihat? Kita lihatnya satu-satu ya. Kalau pecahan jangan langsung jadi satu kesatuan antara pembilang sama penyebut. Kita lihat yang pembilangnya dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah berurutan bukan? Nah, berarti untuk polanya berarti N ininya karena pertamanya dia bertambah 1 berarti N plus 1. Karena ketika kita mulai dari 1 tambah 1 jadinya 2 ya. Sekarang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah berurutan. Maka ini dapat dinyatakan dengan N saja. Nah, batas bawahnya dimulai dari 1 hingga berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti batas akhirnya adalah 6. Bagaimana? Gampang bukan? Tidak sulit. Ya, kalau kalian memperhatikan pasti insya Allah bisa. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya adalah contoh notasi sigma yang diubah menjadi deret bilangan. Kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi dari deret jadi notasi sigma. Sekarang notasi sigma diubah menjadi deret bilangan. Nah, bagaimana? Kita lihat langsung ke contoh biar lebih jelas. Nyatakanlah dalam penjumlahan tetap dari penjumlahan K plus 1 dari K sama dengan 1 sampai 7. Kita lihat. Nah, ini boleh kita langsung masukkan. Dari batas bawahnya adalah 1. Berarti setiap ada K kita ganti dengan 1. 1 dikali 1 ditambah 1. Berikutnya setelah 1 K selanjutnya adalah 2. 2 kali 2 tambah 1. Berikutnya setelah 2 3. Jadi K-nya saja yang kita ganti. 3 kali 3 tambah 1. Dan seterusnya hingga ke batas terakhir ya. 7 kali 7 tambah 1. Nah, baru kita operasikan, maka menghasilkan bilangan yang ada di bawahnya ini. 1 tambah 1, 2. 2 kali 1, maka 2. Hingga ke batas terakhirnya 7 kali 1. 7 tambah 1, 8. 8 kali 7, 56 ya. Dioperasikan, pasti kalian bisa. Nah, jadi ini kok nggak dihasilkan, Bu? Nah, di sini mintanya cuma menyatakanlah, tidak tentukan nilai ya. Jadi perhatikan pertanyaannya. Yang B. Nah, yang B ini baru. Tentukan nilai dari penjumlahan K plus 1 dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai 7. Nah, ini soalnya sama aja kayak yang atas ya. Hanya minta nilai akhirnya. Jadi yang sudah kita dapatkan tadi tinggal dijumlahkan. Maka hasilnya berapa? 168. Oke. Ini kan angka batas bawah dan batas atasnya masih ini ya, jaraknya tidak terlalu jauh. Masih dekat-dekat. Nah, sekarang bagaimana kalau jika batas atasnya terlampau jauh? Gitu ya, terlalu jauh. Apakah kita mau menghitungnya memasukkan satu persatu? Bisa penuh buku, ya kan? Nah, maka ada trik dan caranya. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang kita lihat yang batas atasnya jauh. Apakah kalian mau menuliskannya? Gak kan? Maka perhatikan caranya. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini dengan batas atas yang terlampau jauh atau banyak, maka sebenarnya kalian cukup mencari nilai awalan ya, atau suku pertama dan terakhir. Sebenarnya kuncinya itu pertama dan terakhir ya. Nah, kita buat deret bilangan dulu. Nah, ini kita balik lagi ke materi kelas 9 tentang aritmatika dan geometri, mencari SN, UN suku ke N ya. Terus di kelas 10 juga ada
kan? Diingat itu SN, UN. Nah, kita lihat 5 dikali 2 dikurangi 6. Ini kita ganti dengan N-nya ya. N-nya dimulai dari 2. Jadi N itu tidak selalu harus dari 1. Bisa saja 0. Ya, bisa saja berapapun. Nah, kebetulan di sini soalnya N sama dengan 2. Berarti 5 dikalikan 2 dikurangi 6. Terus N-nya kita ganti 3. 4 dan seterusnya hingga batas terakhir adalah 21. 5 kali 21 dikurangi 6. Nah, sehingga dapatlah 5 kali 2 10, 10 kurang 6 4. Dan yang terakhir 21 kali 5 105. 105 dikurangi 6 hasilnya adalah 99. Nah, sebenarnya kalau sudah dapat awal dan akhir itu gampang. Nah, suku awalannya U1 atau bisa juga disebut A ya. Itu awalnya adalah 4 ya, N-nya adalah atau suku terakhirnya adalah berapa tadi suku terakhirnya? 99. Nah, kalau di sini dituliskan ada A, ada B-nya ya. B itu apa? B itu bedanya. Beda setiap antara bilangan yang kedua dengan yang satu. Jadi 9 kurangi 4 ya, 14 kurangi 9. Nah, kalau aritmatika kan cirinya bedanya harus sama ya. Maka di sini adalah bedanya 5 antara setiap bilangan. Nah, sekarang N itu banyaknya bilangannya ada berapa? Dari 2 ke 21 itu jumlahnya berapa? Nah, bisa kalau misalkan menghitung secara manual itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai ke 21 berapa banyak bilangannya? Nah, atau cara cepatnya adalah 21 dikurangi 2, 19. Nah, karena angka 2-nya ngikut, 19 ditambahin 1, maka jadinya 20. Paham kan? Ya, pastinya paham ya. Jadi kalau ada yang gak paham, bisa ditanya di akhir pembelajaran. Nah, sekarang SN. Nah, rumus SN itu apa? Masih ingat gak waktu kelas 9? Rumusnya adalah N per 2 U1 atau A ya. Boleh menuliskannya ada yang U1, ada yang A. A ditambah UN. Maka bisa langsung sebenarnya dimasukkan. Nah, ini bentuk rumus lainnya. N per 2 2A tambah N1 kali B. Boleh. Tapi kalau menurut ibu, kalau sudah diketahui awal dan akhir, langsung masukkan saja biar cepat ya. N-nya berapa tadi? 20. 20 per 2, A-nya adalah tadi berapa? A-nya adalah 4. Nah, 4 ya kan? 4 ditambah UN-nya 99. Nah, 4 tambah 99 berapa? 4 tambah 99 103. 20 dibagi 2 10. 10 kali 103 1030. Itu kalau mau pakai cara yang langsung. Tapi kalau mau pakai cara yang bentuk kedua, N per 2 2A N-1 kali B, boleh. 2 kali A-nya adalah 4. Suku pertamanya ya 4. 20 kurang 1, N-1, N-nya kan 20, 20 kurang 1 dikali 5, maka 10, 2 kali 4 kan 8, 20 kurang 1, 19, 19 kali 5, 95, 95 tambah 8, 103, dikali 10, 1030, sama ya. Mau yang pertama boleh, yang kedua boleh, tapi kalau kita bisa lebih cepat yang pertama, kenapa tidak yang pertama gitu kan. Oke. Nah, jadi secara umum sifat-sifat notasi sigma ya bisa dinyatakan sebagai berikut. Ini udah masuk ke sifat-sifat notasinya nih. Kalau tadi kan masih menyatakan bentuknya. Kalau sekarang kita masuk ke sifat-sifat notasi sigma. Kita lihat yang pertama. Sigma I dari 1, I sama dengan 1 sampai N.
ya, dengan polanya adalah UI, maka itu bisa ditulis U1 tambah U2 U3 sampai UN ya. Ini seperti biasa, seperti yang kita tadi contoh di awal. Nah, ini sifat yang pertama ya. Nah, sifat yang kedua, ketika di sini ada penjumlahan, ini Ibu tulisnya sekalian ya. Jadi plus minus itu berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan maksudnya. Nah, jadi ketika polanya adalah penjumlahan seperti ini dengan batas bawah 1 sampai N, itu bisa dipisahkan ya. Bisa dipisahkan sigma atau penjumlahan UI dari 1 sampai N ditambah atau dikurang sigma FI dari 1 sampai N. Jadi bisa dipisah gitu ya. Atau ketika ada soal yang bentuknya seperti ini dengan sigma yang sama, maka bisa dapat disatukan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Untuk yang ketiga, nah sekarang ada perkalian dengan konstanta, antara polanya tadi dikalikan dengan konstanta, maka nanti konstantanya bisa pindah ke depan ya, bentuknya seperti ini. Nah, jelas ya. Yang keempat, nah sekarang kita lihat di sini ada sigma A dari 1 sampai N ditambah sigma A dari N plus 1 sampai M. Nah, ini yang berlanjut nih. Misalkan di sininya 1 sampai 2. Nah, di sininya 3 sampai 4. Nah, kita bisa menuliskannya dalam bentuk yang lebih singkat lagi. Karena ini bilangan pokoknya sama, walaupun sigmanya berbeda, maka bisa kita langsung satukan. Maka dimulai dari 1 hingga batas yang terakhir tadi, berarti 1 sampai 4 gitu. Paham ya? Jadi ketika ada bentuk seperti ini dengan bilangan polanya sama-sama A ya, walaupun batas atas antara kedua sigma ini berbeda, maka bisa disatukan gitu ya. Nah, yang kelima adalah dalam bentuk konstanta saja ya, tidak ada pola atau variabelnya, maka dia bisa langsung dikalikan dengan N, berarti C kali N. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir, ketika ada sigma I sama dengan 1 sampai N dengan polanya UI ya, ketika ininya minta ada perubahan, batas bawahnya minta berubah jadi 0 ya, maka ini berarti kan dari 1 ke 0 berkurang 1 bukan? Berarti batas atasnya juga harus berkurang 1. Nah, sifatnya kalau batas atas dan batas bawah berkurang 1, untuk di polanya kebalikannya harus ditambah 1. Nah, sedangkan apabila batas bawahnya dari 1 menjadi 2, berarti bertambah kan? Batas atasnya juga bertambah. Bertambah berapa dari 1 ke 2? Bertambah 1, berarti atasnya bertambah 1. Tapi sebaliknya, di polanya kalau di sininya sudah ditambah, maka berkurang 1. Jadi ketika batas atas dan bawah itu berkurang, maka polanya atau bentuk variabelnya ini bertambah ya. Kalau di sini bertambah, maka jadi berkurang gitu kebalikannya. Jelas ya? Oke. Nah, ini contohnya nih. Contoh sifat-sifat notasi sigma ini yang pertama tadi. Ya kan? Bentuk sigmanya sama tapi ininya polanya berbeda A, B. Nah, berarti bisa disatukan langsung. Jadi bentuknya sigma dari A plus B dari 1 sampai 5 seperti ini. Yang kedua, nah ini perkalian dengan konstanta, maka duanya bisa dipindahkan ke depan ya, jelas ya. Yang ketiga, nah ini bilangan A, ini A-nya sama ya, A-nya sama tapi batas atas dan bawah untuk sigma yang pertama dan kedua berbeda. Maka karena ini bilangannya berlanjut 1 sampai 5, 6 sampai 10, maka cukup kita ambil 1, N-nya 1 sampai 10 gitu, karena ini bilangannya berlanjut ya. Berikutnya ini perkalian ya. Nah nih 8 kali 5
langsung 40 karena di sini berupa bilangan saja ya. Oke, lanjut yang kelima. Sigma N sama dengan 0 sampai 5 untuk 2N ditambah 3. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Tadi kita lihat batas bawahnya adalah N sama dengan 1, sedangkan soal awalnya adalah 0, berarti 0 ke 1 ya bertambah, berarti untuk polanya jadi berkurang, yang ada N-nya, berarti N-1 ditambah 3 ya. Nah, ini sehingga berubah menjadi apa? Ini dikalikan 2 kali N, 2N, 2 kali min 1, min 2. Jadi 2N min 2 ditambah 3 ya. Lalu lanjut, jadinya apa? 2N min 2 plus 3 jadinya plus 1 dengan batas bawahnya 1 sampai 6. Sudah ditambah 1 juga ya, 5 tambah 1 jadinya 6. Paham? Nah, sekarang kebalikannya. Nah, yang tadi kan bertambah, yang untuk soal kelima. Soal keenam berkurang dari 3 jadi 1, berarti atasnya juga ikut berkurang. Berkurangnya harus sama, dari 3 ke 1 berkurang 2, berarti atasnya juga berkurang 2 ya. 7 kurang 2 5. Nah, kalau batasnya sudah berkurang, maka polanya jadi bertambah, N kuadrat. Nah, berarti yang ada N-nya ini harus bertambah 2, N plus 2 kuadrat ditambah 3. Nah, N-nya bertambah 2, N plus 2. Hati-hati gunakan dalam kurung ya. Maka bentuknya menjadi seperti ini. Gimana? Jelas? Gampang ya? Oke, thank you. Cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik, dan apabila masih ada kebingungan atau ada pertanyaan atau ada yang masih belum jelas, boleh ditanyakan pada ibu ya. Oke, sampai sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.